Oke, kedua kelas Rizky disiapkan ya. Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak Bapak sore ini? Alhamdulillah. Wah, semangat kali ya Bapak pada hari ini ya. Baik, ketua kelas. Siapa hari ini nggak masuk si Rizky? Ridho, Pak. Ridho cabut tadi, Pak. Selain Ridho, siapa lagi Rizky nggak masuk? Cuma Ridho, Pak. Kemana Ridho Rizky? Tadi dia masuk, Pak, di kelas lain, Pak. Tapi di kelas Bapak dia tidak masuk, Pak. Oke, iya Pak. Saya akan masuk ya. Terkait dengan Ridho. Baik, anak-anak dari Bapak semuanya, pada hari ini kita masuk pelajaran kita yaitu PPKN ya kan. Ada yang tahu nggak materi yang sebelumnya tentang apa? Lupa. Nggak belajar di malam ya? Mati lampu, mati lampu. Nggak bisa belajar, Pak, mati lampu, Pak. Dan juga dari malam kita kan Bapak udah menyampaikan materi setelahnya kan, itu ada di WA group kan, ada baca WA group? Ada, Pak. Jadi selain kita datang kelas seperti ini, nanti juga akan Bapak serahkan bahan itu melalui WA group gitu kan. Jadi materi yang sebelumnya itu tentang hak asasi manusia. Jadi kita sudah mempelajari semuanya tentang hak asasi manusia. Masih ingat apa itu hak asasi manusia? Masih, Pak. Apa itu Abi? Hak untuk hidup. Bagus, itu salah satu contohnya ya kan. Ada itu. Mungkin pada kesempatan kali ini ya kan, kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, untuk tujuan materi pada hari ini tentang kedaulatan negara Republik Indonesia, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu untuk kita mengetahui tentang hakikat dari kedaulatan tersebut. Yang kedua, kita harus juga tahu tentang pengertian kedaulatan. Yang ketiga, tentang apa-apa saja teori-teori kedaulatan yang ada pada saat sekarang ini. Yang selanjutnya itu kita juga bisa tahu nantinya tentang bentuk dan juga prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan juga yang terakhir itu tentang dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dalam materi kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelum masuk materi, ada yang tahu tentang kedaulatan? Ada yang tahu? Kedaulatan itu apa? Berdaulat. Ada yang tahu? Berarti ada yang baca bahan malam ya? Aduh. Mati lampu, Pak. Mati lampu ya. Mungkin hari ini juga nggak pakai fokus karena fokus kita juga lagi rusak ya kan. Jadi Bapak tolong membuka bahan yang Bapak share di WA group itu tentang kedaulatan negara kesatuan Indonesia. Baik, itu yang pertama tentang apa itu kedaulatan. Ada yang tahu? Masih ada yang belum tahu ya tentang kedaulatan ya? Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Jadi kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara yang bukan berasal dari kekuasaan lain. Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi. Tahu ada berapa kedaulatan, teori kedaulatan? Ada yang tahu ada berapa? Enggak, Pak. Ada yang tahu? Tidak, Pak. Coba kira-kira ada berapa? 4 atau 5 atau berapa? 4 atau 5? Ada di 5. Itu ada yang pertama tentang teori kedaulatan Tuhan. Apa Rizky? Teori kedaulatan Tuhan, Pak. Yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan. Tuhan. Contohnya Kepercayaan. agama. Seperti negara mana yang menurut teori kedaulatan Tuhan? Arab Saudi, Pak. Betul Rizky. Nggak ada lagi. Roma itu negara Vatikan ya kan, itu menurut teori kedaulatan Tuhan. Artinya apa? Langsung berasal dari kitab teori tersebut. Yang selanjutnya ada teori kedaulatan raja, yang dimana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan raja.
Tahu contoh negara yang mana? Israel. Nah, terus lagi yang di Asia Tenggara, Brunei ada. Ukraina, terus Thailand. Yang ketiga ada teori kedaulatan rakyat. Apa itu? Indonesia. Terus contohnya? Indonesia. Nah, betul. Dari kita itu menganut teori kedaulatan rakyat ya. Yang dimana kuasa tertinggi itu berada di tangan rakyat. Yang selanjutnya ada teori kedaulatan negara. Artinya? Betul. Contohnya? Rusia. Ada Italia juga. Yang dimana kedaulatan tertinggi atau kuasa tertinggi itu berada di tangan negara. Jadi negara yang mengatur semua kekuasaan tersebut. Yang selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Artinya apa? Betul. Salah satunya itu seperti itu ya. Contohnya? Indonesia. Jadi Indonesia itu secara alaminya itu menurut dua teori. Pertama teori rakyat, kedua teori hukum. Tapi yang lebih menonjol Indonesia itu lebih mengarah ke arah rakyat, teori kedaulatan rakyat seperti itu. Jadi ada berapa teori kedaulatan? 5. Coba sebutkan. Kedaulatan Tuhan, Raja, jadi besok kalau ditanya waktu ujian jangan sampai lupa ya teori ya. Baik, misalnya makna dan unsur kedaulatan sebuah negara. Makna penting dari kedaulatan sebuah negara adalah tanpa kedaulatan sebuah negara tidak mampu membuat kebijakan secara nyata. Tanpa kedaulatan juga sebuah negara belum bisa dikatakan sebagai negara karena sejatinya kedaulatan adalah kuasa tertinggi untuk mengatur seluruh wilayah dan rakyatnya sesuai dengan yang diharapkan. Setiap negara tentunya memiliki kedaulatan sesuai dengan paham yang dianggap sesuai dengan apa yang dicita-citakan untuk kebaikan seluruh wilayah dan rakyatnya. Jadi maknanya apa? Kedaulatan adalah salah satu kunci dari negara itu sendiri. Jadi negara itu belum bisa dikatakan sebuah negara apabila belum memiliki kedaulatan yang tetap dalam negara tersebut. Jadi harus ada kedaulatan dahulu, baru negara itu bisa dikatakan sebuah negara yang dinyatakan negara oleh negara lain seperti itu. Dan juga ada unsurnya untuk membentuk sebuah kedaulatan. Yang pertama ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Jadi ada berapa unsur? 4. Yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, yang keempat pengakuan dari negara lain. Oke, kita paham ya. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam kedaulatan yang ada di Indonesia. Tadi kan sudah kita bahas bahwa Indonesia itu menurut kedaulatan apa? Rakyat. Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Tahu apa bunyinya? Sesuai dengan pembukaan undang-undang. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susun negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat. Itu bunyinya. Dan juga perwujudannya itu ada dalam pasal 1 ayat 2. Tahu bunyinya? Bagus. Nih. Selanjutnya ada prinsip dan juga fungsi dari kedaulatan. Ada 6 prinsip di dalam kedaulatan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan dari tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, presiden dapat membentukkan dan membubarkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, ada menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945. Jadi ada berapa prinsip dalam kedaulatan Indonesia? 5 dan 6. Ada 6. Tuh, dan diingat ya, nanti keluar dalam ujian tuh. Dan juga selanjutnya ada fungsi kedaulatan dalam
share di WA group dibaca ya. Nah, Pak. soalnya bentar lagi kita mau UTS, ya kan? Jadi harus dibaca-baca. Mungkin itu ya materi untuk kesempatan kali ini tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin dari anak-anak bapak semua masih ada yang belum dipahami, silakan untuk bertanya karena pada kesempatan kali ini ada yang menanyakan, silakan yang menanyakan masih terkait dengan kedaulatan. Izin bertanya, Pak. Ya silakan nanti. Baik, Pak. Apakah masih ada suatu wilayah yang ingin menjadi negara sedang mencari pengakuan dari wilayah lain untuk menjadi sebuah negara, Pak? Terkait pertanyaannya, ada yang bisa menjawab terlebih dahulu terkait pertanyaan Afni dari anak-anak bapak semua terkait tadi pertanyaannya. Mungkin bisa diulangi Afni pertanyaan tadi Afni. Baik, Pak. Apakah masih ada suatu wilayah yang mencari atau meminta pengakuan dari negara lain untuk menjadi sebuah negara? Oke, ada yang bisa jawab? Tidak ada ya, mungkin harus menjawab aja. Terkait dengan hal tersebut itu tergantung dari negara-negara yang mengakui negara-negara lainnya. Seperti yang kita ambil contoh negara Palestina. Karena kenapa negara Palestina bisa dikatakan negara Palestina? Karena sudah ada beberapa negara yang mengakui negara tersebut. Karena sesuai dengan ketentuan internasional bahwa apabila ingin mendirikan suatu negara harus diakui oleh negara lainnya. Itu salah satu ketentuannya. Jadi negara Palestina itu bisa dikatakan saat ini itu memang sudah bisa dikatakan negara. Tetapi ada juga beberapa negara adidaya seperti Amerika ataupun Inggris itu masih belum mengakui negara tersebut. Jadi itu tergantung dari negara mana yang tidak mengakui dari negara tersebut. Seperti itu jawabannya. Mungkin itu ya terkait dengan negara yang ditanyakan Afni tadi. Ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan materi pada hari ini? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi yang ditanyakan terkait materi pada kesempatan kali ini? Ya ada. Baik, nanti tugasnya yaitu ya, akan Bapak share di WA group ya terkait tugas nanti sore atau nanti malam. Jadi deadline itu seminggu untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan selanjutnya yaitu kita akan memasuki tetap materi ini, tetapi kita memasuki tentang dinamika dari perwujudan kedaulatan negara Indonesia. Jadi tetap materi kedaulatan, tapi kita masuk materi yang selanjutnya sebabnya yaitu tentang dinamika perwujudan kedaulatan negara Kesatuan Indonesia. Baik, itu saja anak-anak materi pada kesempatan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini. Bapak harap kedepannya anak-anak lebih membaca lagi apa-apa saja bahan yang ada yang Bapak share di WA group dan juga bahan-bahan lainnya tentang materi yang sudah Bapak sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Juga untuk penguatan pada kesempatan kali ini tetaplah berusaha belajar karena belajar itu tidak ada habisnya. Kalau kita ingin berhasil, kita harus bisa belajar lebih dari apa yang harus kita capai. Itu saja pada kesempatan kali ini. Lebih dari kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, mungkin bisa istirahat jangan bunyi bel lagi.